uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi belakangan memunculkan perdebatan, khususnya soal sistem pemilihan umum 2024 mendatang. Adalah pemilu dengan sistem proporsional tertutup yang kian santer menjadi perbincangan setelah 6 pihak mengajukan judicial review tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Menanggapi hal ini, 8 partai politik secara terbuka mengumumkan penolakan wacana tersebut diterapkan pada pemilu 2024 mendatang. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur. Selain Partai Golkar, Gerindra, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan juga turut serta menyatakan penolakannya. Jangan sampai ada hak rakyat dalam kehidupan demokrasi ini yang dirampas. Jika terjadi sistem pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya. Padahal kita ingin semua menggunakan haknya. Sementara PDI Perjuangan menjadi satu-satunya partai di parlemen yang masih bersikukuh mengusulkan wacana sistem proporsional tertutup atau mencoblos partai politik. Apabila judicial review itu dikabulkan oleh MK, maka sistem pemilu pada 2024 mendatang akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Sistem proporsional tertutup kemudian memungkinkan para pemilih hanya disajikan logo partai politik pada surat suara, bukan nama kader partai yang mengikuti pemilihan legislatif. Tim Liputan, Jakarta. Ya, sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ini akan kembali dilanjutkan pada 17 Januari 2023 mendatang. Jika MK kemudian mengabulkan judicial review tersebut, maka KPU mau tidak mau menjalankan sistem yang kemudian diketok palu. Permasalahannya, mengapa kemudian ada pihak yang pro dan ada juga pihak yang kontra tentang hal ini? Untuk membahasnya, pemirsa telah hadir bersama kami di studio BTV Semanggi. Ada Pak M. Sarmuji, politisi dari Partai Golkar, kemudian juga ada anggota fraksi dari PDI Perjuangan, Pak Hendrawan Supratikno. Selamat sore ya. Selamat sore, salam kebangsaan. Salam kebangsaan. Kami juga terhubung secara virtual, pemirsa, dengan pengamat politik Pak Adi Prayitno. Kita coba sapa. Selamat sore Pak Adi. Selamat sore Mas. Terima kasih sudah bersama kami di Berita Satu Sore, Pak Adi. Saya mau ke Pak Sarmuji dulu. Kalau kita melihat agenda kemarin, begitu ya, Golkar menjadi salah satu partai bersama 7 partai lain yang sempat memberikan pernyataan penolakan terhadap adanya isu pemilu proporsional tertutup ini. Apa yang menjadi titik krusial bagi Golkar? Kenapa bersuara begitu lantang begitu untuk menolak pemilu dengan skema proporsional tertutup ini? Ya, kita belajar dari pengalaman sejarah ya. Kita sudah pernah melampaui sistem proporsional tertutup, itu udah panjang di zaman Orde Baru. Dan kita juga sudah mengalami sistem proporsional terbuka di zaman reformasi dalam beberapa pemilu kemarin. Dan sebenarnya rakyat sudah mulai nyaman dengan sistem proporsional terbuka. Rakyat sudah mulai mengerti bagaimana cara harus memilih pemimpinnya, memilih perwakilannya. Saat pemilu kemarin dan pemilu sebelumnya, rakyat sudah tahu betul, oh ini Pak Sarmuji ini layak untuk dipilih kembali menjadi anggota DPR RI. Profesor Hendrawan layak dipilih kembali menjadi anggota DPR RI. Kenapa itu terjadi? Karena rakyat sudah bisa menilai track record-nya, orangnya, kapasitasnya, pengetahuannya tentang politik, dan apakah seseorang itu bisa diberikan mandat politik atau tidak, rakyat sudah bisa menilai. Kalau itu dikembalikan pada sistem proporsional tertutup, hak rakyat untuk menilai saja nggak bisa. Sepenuhnya rakyat diwakili oleh partai untuk menilai kandidat ini akan jadi anggota DPR RI atau tidak. Oke. Orang yang ditaruh nomor 1, nomor 2,
berkemungkinan terpilih menjadi anggota DPR RI. Sementara nomor urut sepatu, dulu zaman Orde Baru ada istilah nomor urut sepatu tidak punya kemungkinan sama sekali untuk menjadi anggota DPR. Padahal bisa jadi yang nomor urut sepatu rakyat itu memilih, bisa dekat dengan rakyat. meskipun gitu. rakyat menginginkan itu terpilih. Oke, bagaimana PDIP melihat hal ini? Jadi kami begini, pertama pro dan kontra tentang proporsional terbuka dan proporsional tertutup ini jangan dianggap sesuatu yang aneh lah. Hal yang biasa saya kira ini sebagai diskursus dialektika pilihan. Nah, masing-masing sistem itu mempunyai kelebihan, mempunyai kelemahan masing-masing. Bagi kami, titik tolak kami adalah pasal 22E konstitusi kita, ayat 3, di mana dinyatakan secara jelas dan tegas bahwa peserta pemilu adalah partai politik. Itu yang pertama. Jadi amanat atau mandat konstitusi. Kemudian yang kedua, setiap kali berbicara dengan para politisi, keluhan mereka selalu, waduh, sebentar lagi pileg ya, sebentar lagi pilpres, ini kita harus siapkan amunisi. Jadi itu sebabnya pertanyaan penting untuk kita sebagai bangsa adalah budaya dan peradaban politik seperti apa yang akan kita bangun di masa depan. Kalau sifatnya yang sekarang terjadi, di mana pemilihan-pemilihan ini sifatnya sangat transaksional, materialistik, individualistik, bahkan ada yang menyebut demokrasi yang kita kembangkan demokrasi kriminal. Apakah ini yang kita inginkan? Itu sebabnya marilah kita menggunakan waktu ini, kebetulan ada GR di Mahkamah Konstitusi, sebagai ruang untuk melakukan refleksi. Sebenarnya sistem seperti apa yang terbaik? Karena masing-masing sistem mempunyai keunggulan dan kelemahan. Terbuka, mahal, ya, tetapi meriah. Tertutup, murah, mudah, tetapi tentu ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita antisipasi. Poin yang disampaikan Pak Sumaji tadi tidak akan tercapai kalau tadi. Ya, jadi artinya ya seperti misalnya rakyat tidak diberi kedaulatan penuh, kemudian muncul oligarki, mentalitas penjilat dan seterusnya. Ini harus diantisipasi, ya. Nah, inilah yang menurut kami lebih sesuai dengan Undang-Undang Dasar tadi. Karena dalam Undang-Undang Dasar itu jelas sekali loh. Itu sebabnya GR kali ini mempunyai kans untuk menang sebenarnya. Karena apa? Tapi sudah pernah di GR sebelumnya. Gimana? Tapi sudah pernah di GR. Disebut nebis in idem. Tapi ada presiden di mana sesuatu yang sudah di GR dikoreksi lagi dalam verifikasi faktual partai politik. Iya, tapi gini, apa namanya? Ada novum yang berbeda. Ini persis, sangat persis yang di GR ini, alasannya juga sangat persis. Dan MK sudah pernah menolak gugatan ini. Jadi sebenarnya kalau itu alasannya adalah Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan itu, yang berhak menafsirkan itu adalah Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi sudah pernah memutuskan dengan gugatan yang persis, tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi jangan sampai gugatan ini pun kemudian akhirnya dikabulkan oleh MK, Kak. Toh sebelumnya sudah pernah ada. Tetapi kemarin yang menjadi sasaran adalah KPU. Sampai-sampai KPU kemudian menyampaikan bahwa kami hanya menjalankan saja, kami hanya menjalankan putusan dari MK. Kami bahkan sempat tim BTV mewawancarai Ketua KPU beberapa waktu lalu. Sebelum saya ke Pak Adi, saya ingin juga ajak Anda untuk melihat pernyataan KPU berikut ini, pemirsa. Menentukan adalah pembentuk undang-undang. Pembentuk undang-undang kalau di Indonesia ya menurut konstitusi kita adalah DPR. Dan kemudian dibahas bersama dan disetujui bersama dengan Presiden. Jadi yang namanya sistem pemilu adanya di undang-undang. KPU posisinya sebagai pelaksana undang-undang. Jadi sistem pemilunya mau model apa saja, mau sistem apa aja, KPU itu nggak ada istilahnya no debate lah. Pokoknya sistemnya ini kerjakan gitu kan. Jadi dengan begitu apa yang saya sampaikan kemarin itu bukan kemudian KPU menginisiasi sistem proporsional tertutup. Ketua KPU tadi, KPU tidak menginisiasi usulan ini begitu, tetapi kemudian hanya akan menjalankan apapun nanti yang menjadi putusan MK. Pak Adi, bagaimana Anda melihat ini, Pak Adi? Kira memang soal itu tidak ada perdebatan apapun, bahwa calon anggota legislatif adalah mereka yang berasal dari partai politik. Tidak ada calon dari perseorangan ataupun independen. Itu fix term, tidak bisa diinterupsi oleh apapun ya. Cuman kan yang menjadi ramai itu adalah kenapa soal sistem pemilu kita ini baru dibahas saat ini misalnya. Sementara tahun lalu semua partai politik yang ada di Senayan punya kemewahan untuk membahas bahwa Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 punya kesempatan untuk dibahas secara terbuka. Saya ingat persis cuma 2 minggu wacana itu sempat mau dibahas, setelah itu hilang seperti ditelan bumi ya. Tidak ada isu kembali, padahal itu adalah ajang di mana semua partai politik biasanya selalu beradu argumen, beradu kekuatan supaya
hal-hal yang sifatnya sensitif terkait dengan 2024 itu dibahas. Sistem proporsional tertutup, soal ambang batas parlemen, soal ambang batas presiden, soal dapil magnitudo, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi tahun lalu pembahasan itu di stop, Mas. Tapi kenapa baru-baru ini sistem proporsional ini muncul kembali? Jadi kalau KPU mau bikin wacana, sekalian saja wacanakan tentang ambang batas presiden jangan 20%, hilangkan. Kan jadi apple to apple, ada fairness yang kemudian bisa ditangkap oleh publik, sehingga narasi-narasi wacana-wacana yang terkait dengan 2024 bukan hanya sistem proporsional tertutup ataupun terbuka yang dibahas, tapi hal-hal yang sensitif yang lainnya tidak dibahas, seperti ambang batas presiden ataupun ambang batas parlemen yang dalam banyak hal ini kan mengganggu pencalonan seseorang dan mengganggu partai politik untuk lolos di parlemen. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya sistem proporsional tertutup ini niatnya baik ya. Satu-satunya niat baiknya itu adalah supaya caleg-caleg yang ikut bertanding di pileg adalah mereka yang wajib hukumnya menjadi kader partai. Mereka melakukan ideologisasi, paham tentang misi-misi, ada sekolah politik yang mereka kemudian bisa terjemahkan kalau mereka terpilih sebagai anggota dewan. Yang unik dan bahkan aneh gitu ya dalam sistem proporsional tertutup ini, ketika kemenangan seorang anggota dewan tidak didasarkan atas dasar suara mayoritas, tapi didasarkan nomor urut. Kan itu yang sebenarnya ditentang, Mas. Seperti saya nih, kalau menjadi caleg Golkar ataupun PDIP nomor 10, sekalipun suaranya Pak Adi itu 200 juta, suara Pak Adi itu tidak akan dijamin akan jadi anggota dewan, tapi dilimpahkan ke nomor urut 1 dan nomor urut 2 yang suaranya jauh lebih sedikit dari saya. Kan itu yang sebenarnya ingin ditolak dari sistem proporsional tertutup. Itu yang disebut dengan membeli kucing dalam karung, itu yang disebut dengan menggebiri hak rakyat. Rakyat memilih, tapi yang jadi adalah mereka yang ditentukan oleh partai politik. Saya kira ke depan DPR dan pemerintah harus berpikir bagaimana mengawinkan antara sistem proporsional tertutup dengan sistem proporsional terbuka, mix system. Misalnya bahwa caleg-caleg itu adalah mereka yang minimal misalnya jadi pengurus partai 2 tahun, 3 tahun sebelum pileg. Sementara tingkat keterpilihan mereka bukan lagi berdasarkan nomor urut, tapi misalnya nomor urut sepatu, nomor urut 6, 7, 8 ke bawah itu, kalau dia memperoleh suara bilangan pembagi pemilih, dia juga berhak menjadi anggota dewan. Jadi competitiveness-nya juga dibuka seluas-luasnya kepada siapapun yang mendapatkan secara mayoritas dukungan rakyat. Kan di situ sebenarnya. Ini kan perdebatan lama, jelang 5 tahunan pasti muncul. PDIP setahu saya dari dulu istiqomah dan konsisten mendukung ini. Karena PDIP adalah partai politik yang mungkin menurut PDIP sendiri adalah partai kader, di mana kaderisasi dan rekrutmen mereka cukup tertib. Tapi partai politik yang lain mungkin agak sedikit semi terbuka. Sebagian caleg itu adalah kader mereka dan non-kader mereka. Ada anggota fraksi PDIP, Pak Hendrawan. Pak Hendrawan, tadi sempat disampaikan bahwa oleh Pak Adi bahwa PDIP sejak lama memang konsisten untuk mendukung sistem pemilu proporsional tertutup ini. Kalau kita lihat agenda kemarin, dari 8 partai itu kemudian hanya PDIP yang tidak datang. Dari kacamata wartawan kami melihat bahwa ini PDIP belum menentukan sikap terkait wacana pemilu proporsional tertutup ini. Belum menentukan sikap, silakan dikonfirmasi, atau sebetulnya sudah menentukan sikap, ya ini mendukung. Kami begini, supaya tidak salah paham ya, baik proporsional tertutup maupun proporsional terbuka, partai kami selalu siap ya, untuk berlaga dalam perhelatan pemilu. Tetapi kami lebih mengutamakan mandat konstitusi seperti apa sih? Ini yang harus kita pahami bersama. Jangan sampai mandat konstitusi dikalahkan oleh mandat misalnya amunisi, mandat akuntansi atau mandat-mandat yang lain. Itu sebabnya diskursus yang berkembang seperti ini harus kita anggap sebagai sesuatu yang sehat. Karena apa? Karena pada suatu titik kita akan mencari sistem pemilu yang terbaik. Saya dilahirkan dari sistem proporsional terbuka. Pak Sarmuji juga demikian. Apakah ini yang sudah terbaik? Kan belum. Kenapa? Setiap kali orang mengeluh, wah sekarang luar biasa, biaya politik begitu tinggi, sehingga menimbulkan apa efek orang melakukan transaksi transaksional, money politics, kemudian banyak yang ditangkap politisi-politisi, bahkan orang KPK kan mengatakan kader terbaik dari partai pun ya terlibat dalam korupsi. Jadi, nah ini kan tidak sehat. Concern Anda justru mencegah hal-hal tersebut terjadi. Itu sebabnya diskursus ini terus-menerus dikembangkan agar kita sampai pada satu sistem yang terbaik. Tadi Mas Adi sudah menyebutkan sistem campuran. Itu pernah kita bahas. Saya 11 tahun di Badan Legislasi DPR. Itu menjadi perdebatan yang luar biasa. Masing-masing sistem mempunyai kelemahan dan kelebihan. Nah kita bagaimana mengambil aspek-aspek kebaikan dari
dua sistem yang bersaing ini. Oke, kalau PDIP masih menunggu hasil putusan MK. Kalau Golkar tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Adi menyebutkan bahwa dengan adanya sistem yang kemudian tertutup begitu, ada kemungkinan anggota legislatif yang justru memiliki kedekatan dengan rakyat begitu, tetapi kalah karena nomornya ada di nomor paling ujung. Anda melihat ini seperti apa? Ya itu pasti. Itu pasti. Jadi nanti kalau sistem proporsional tertutup diterapkan, saya tidak meyakini ada anggota DPR RI itu mau turun ke dapil. Saya nggak yakin. Saya nggak yakin calon anggota DPR RI itu berkomunikasi intens dengan rakyat, duduk di warung kopi atau duduk di beranda rumah rakyat untuk berbincang tentang apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Saya tidak yakin sama sekali. Ini karena mereka hanya tinggal nunggu aja gitu. Mas Muji ekstrim. Dan kalau dalam scoring dan kalau misalkan alasannya adalah tidak terjadi transaksional dalam sistem proporsional tertutup, saya juga tidak yakin. Karena bisa jadi transaksinya itu berubah dari transaksi ke rakyat langsung dengan transaksi ke elit-elit partai. Oke. Itu sulit sekali akan dicegah. Bagaimana Anda melihat ini? Inilah karena pilar demokrasi itu partai politik. Oke. Itu sebabnya justru inilah momentum agar dilakukan pembenahan terhadap partai politik. Fungsi-fungsi partai politik harus dijalankan dengan benar. Dan atas dasar itu APBN mengalokasikan anggaran agar bagaimana kemudian mencegah adanya praktik money politik jika ini kemudian tetap terbuka? Kalau urusannya adalah biaya, kita bersepakat sebenarnya negara harus mengalokasikan pembiayaan partai politik itu lebih proporsional, tidak seperti sekarang. Sekarang, Mas Agung, sekarang ini partai politik dianggap penting, pilar demokrasi. Bahkan semua rekrutmen pejabat politik melalui partai politik. Kaderisasi bangsa dan negara ini, anak-anak terbaik dilahirkan dari partai politik. Itu idealnya. Tetapi apakah negara juga menanggung pembiayaan partai politik secara proporsional atau tidak? Sama sekali enggak. Oke, saya kembali ke Pak Adi. Pak Adi, tadi Anda sempat mengusulkan bahwa ada perkawinan antara sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup. Mungkinkah ini kemudian jika pada akhirnya akan dijalankan? Kalau mayoritas di parlemen itu setuju dengan sistem kawin silang antara proporsional terbuka dan tertutup, saya kira akan selesai ini barang. Karena ini menurut saya adalah jalan tengah. Di Indonesia ini kan mazhab politiknya tidak bisa ekstrim kanan dan tidak bisa ekstrim kiri, pasti moderat. Saya membayangkan sekalipun caleg-caleg yang bertanding di setiap pemilu adalah harus dan wajib hukumnya dari kader partai politik, tapi kan jangan menutup ruang bahwa mereka yang mendapatkan suara mayoritas adalah mereka yang harus terpilih menjadi anggota dewan, Mas. Sebenarnya ini kritik bagi partai politik yang lain yang ya mungkin rada-rada mirip rental mobil, karena kalau jelang pemilu itu kan tidak terlampau peduli yang diusung itu adalah kader yang sudah berproses di partai atau tidak. Yang penting mereka itu punya modal popularitas, elektabilitas, dan termasuk modal esitas itu. Kritiknya di situ sebenarnya. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian begitu banyak anggota dewan, baik di pusat, provinsi, kabupaten, dan kota, dia tidak paham betul esensi dasar menjadi anggota dewan, tidak paham betul bagaimana misalnya bertransformasi menjadi politisi. Kan di situ sebenarnya kritik dari kenapa sistem proporsional itu diusung. Tapi yang menjadi penyakit dari sistem proporsional tertutup itu karena dia menghilangkan suara-suara rakyat. Yang terpilih itu adalah nomor urut 1 dan nomor urut 2. Itu yang disebut dengan oligarki partai politik. Saya kira kalau persoalan transaksi politik akan terjadi, Mas. Ya, ini transaksinya cuma bagaimana berebut nomor urut 1 dan nomor urut 2. Saya juga yakin caleg-caleg untuk nomor urut jadi itu pasti juga dekat-dekat dengan elit yang tentunya tidak mungkin dengan harga lillahi ta'ala. Harga-harga yang pastinya dibayar. Itu yang pertama pada elit partai. Yang kedua, untuk menjadi anggota dewan kan butuh sosialisasi, butuh kampanye, butuh tim sukses, dan butuh relawan. Juga butuh logistik. Jadi jangan pernah dibayangkan dengan sistem proporsional tertutup seakan-akan duduk saja bisa jadi anggota dewan. Enggak mungkin. Itu juga butuh kerja yang cukup keras. Bedanya adalah dengan sistem proporsional tertutup, nomor urut 3, 4 sampai ke bawah itu hanya menjadi kayu bakar. Ya, kerja sukarela untuk nomor urut 1 dan nomor urut 2. Kalau dalam sistem proporsional terbuka, nggak peduli nomor urut. Yang penting dapat suara rakyat, nggak peduli dia kader partai. Yang penting dapat mayoritas, dialah yang kemudian ditetapkan menjadi anggota dewan. Jadi persaingannya dia yang dapat tempat duduk begitu kalau itu skemanya terbuka begitu ya. Tetapi tadi sempat disampaikan bahwa akan ada kekhawatiran bahwa sistem tersebut ini kemudian menimbulkan oligarki partai politik. Bagaimana kemudian mencegahnya? Kita akan bahas usai jeda pariwara, Pak Adi, Pak Surmadi, dan juga Pak Hendrawan. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami di Berita Satu Sore.